Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga, memudar menjadi abu-abu kusam seiring dengan terbenamnya matahari. Udara dipenuhi aroma khas perkotaan, perpaduan antara asap kendaraan, sampah yang menggunung, dan sisa hujan yang baru saja reda. Di antara tumpukan-tumpukan kardus dan botol plastik di pinggir jalan, seorang pemulung muda bernama Rio menyusuri lorong sempit. Punggungnya membungkuk di bawah karung goni yang hampir penuh. Wajahnya yang kusam dan dipenuhi debu tidak menyembunyikan tatapan matanya yang penuh harapan. Ia tidak memiliki banyak hal di dunia ini, tetapi ia memiliki mimpi. Mimpi sederhana untuk hidup layak, jauh dari bau busuk dan kemiskinan yang mencekiknya. Rio sudah memulung sejak ia masih kecil, setelah kedua orang tuanya meninggal akibat sakit. Hidupnya adalah serangkaian perjuangan, hari demi hari, hanya untuk memastikan ia bisa makan dan memiliki tempat untuk tidur. Gubuknya, yang terbuat dari seng dan tripleks bekas, adalah satu-satunya tempat yang ia sebut rumah. Tempat itu tidak banyak melindungi dari panas atau hujan, tetapi setidaknya ia bisa berbaring di dalamnya. Sore itu, rutinitasnya sedikit berbeda. Biasanya, ia akan segera pulang setelah karungnya penuh. Namun, sebuah suara samar menarik perhatiannya. Itu terdengar seperti erangan, sangat lemah, hampir tidak terdengar di tengah kebisingan kota. Awalnya, Rio mengabaikannya, menganggap itu hanya suara kucing atau anjing liar. Tapi suara itu datang lagi, lebih dekat kali ini. Rasa penasaran mengalahkan kelelahan. Rio meletakkan karungnya dan berjalan ke arah sumber suara, menyelinap ke gang kecil yang jarang dilewati orang. Di balik tumpukan karung bekas dan botol pecah, Rio menemukan sosok yang tergeletak. Itu adalah seorang kakek. Ia mengenakan pakaian lusuh yang kotor, rambutnya putih berantakan, dan wajahnya dipenuhi kerut yang mendalam. Kakek itu tergeletak telentang, matanya terpejam, dan napasnya terdengar berat. Rio tertegun. Ia telah melihat banyak orang miskin dan gelandangan di jalanan, tetapi kondisi kakek ini jauh lebih parah. Kakinya terlihat kaku dan tidak bergerak. Ketika Rio mencoba menyentuhnya, kakek itu hanya mengerang pelan. Jelas, ia lumpuh. Rio merasakan hatinya teriris. Ia bisa saja pergi. Ia bisa saja mengabaikannya, seperti yang mungkin akan dilakukan orang lain. Tapi hati nuraninya tidak membiarkannya. Ia membayangkan bagaimana rasanya terbaring sendirian, tanpa harapan, di tempat seperti ini. Rio teringat akan orang tuanya yang meninggal dalam keadaan tidak berdaya. Ia tidak ingin melihat orang lain mengalami nasib yang sama. Tanpa berpikir panjang, Rio berjongkok di samping kakek itu. "Kakek, kakek masih dengar saya?" Rio berbisik, suaranya pelan dan ragu-ragu. Tidak ada jawaban. Mata kakek itu masih terpejam. Dengan hati-hati, Rio mencoba membangunkan kakek itu dengan menepuk bahunya. Perlahan, mata kakek itu terbuka. Pandangannya kosong, menatap Rio tanpa ekspresi. Namun, ada kilatan keputusasaan di sana, seolah-olah ia telah menyerah pada hidup. Kakek mau saya bantu?" tanya Rio lagi. Kakek itu tidak menjawab, tapi air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Tangisnya tidak bersuara. Hanya tetesan air mata yang mengalir. Rio mengerti. Ia mengangguk, meyakinkan kakek itu bahwa ia tidak sendirian. Memindahkan kakek itu bukan hal yang mudah. Tubuhnya terasa berat dan kaku. Rio mengerahkan seluruh tenaganya. Ia tidak tahu mengapa ia melakukan ini. Ia sendiri tidak punya apa-apa. Dan menambah satu mulut lagi untuk diberi makan adalah keputusan gila. Tapi kebaikan yang tulus tidak pernah mengenal logika. Rio mengangkat kakek itu dengan hati-hati, memanggulnya di punggung. Berat tubuh kakek itu terasa seperti beban yang tak terbayangkan. Tetapi Rio terus berjalan.
Ia harus sampai ke gubuknya sebelum malam benar-benar tiba. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Setiap langkahnya adalah perjuangan. Rio melewati tatapan mata orang-orang yang melihatnya dengan aneh. Ada yang iba, ada yang acuh tak acuh. Mereka mungkin mengira ia menculik kakek itu, atau menganggapnya gila. Namun, Rio tidak peduli. Ia hanya fokus pada tujuannya, membawa kakek ini ke tempat yang aman. Akhirnya, mereka sampai di gubuk Rio. Sebuah tempat yang jauh dari kata layak, tetapi bagi kakek itu, tempat itu adalah surga. Rio menurunkan kakek itu dengan hati-hati dan membaringkannya di sudut gubuknya, di atas tumpukan kain dan kardus bekas yang ia gunakan sebagai alas tidur. Kakek itu tampak sedikit lebih nyaman sekarang, meskipun ia masih terlihat lemah. Rio menyalakan sebatang lilin, dan cahaya kecil itu menerangi wajah kakek yang pucat. Ia melihat kakek itu dengan saksama. Kakek itu memiliki tulang pipi yang tinggi dan hidung mancung, tanda bahwa dulunya ia mungkin adalah seorang pria yang terawat. Namun, sekarang, ia hanya tampak seperti bayangan dari masa lalu yang terlupakan. Rio mengambil mangkuk kecil berisi sisa nasi dan air yang ia sisakan untuk dirinya sendiri. Ia duduk di samping kakek itu dan mulai menyuapinya. Awalnya, kakek itu tidak merespons, tetapi setelah beberapa kali suapan, ia mulai menelan perlahan. Rio merasakan kelegaan yang luar biasa. Setidaknya kakek itu mau makan. Malam itu, Rio tidur di lantai yang dingin, membiarkan kakek itu tidur di tempatnya. Ia tidak peduli. Ia merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Di tengah kegelapan, ia menatap wajah kakek yang tertidur pulas. Ia tidak tahu siapa kakek ini, atau dari mana ia berasal. Yang ia tahu hanyalah, ia telah membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya, dan mungkin hidup kakek ini, selamanya. Pertemuan tak terduga itu adalah awal dari sebuah kisah yang penuh dengan kebaikan, misteri, dan takdir yang saling terkait. Mentari pagi menembus celah-celah dinding seng gubuk Rio, menciptakan pola-pola cahaya yang menari di lantai tanah. Rio terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. Badannya terasa kaku dan punggungnya pegal. Hal pertama yang ia lakukan adalah melihat ke sudut gubuk. Kakek itu masih di sana, tertidur pulas. Rio menghela napas lega. Ia tidak bisa membayangkan jika kakek itu menghilang begitu saja di tengah malam. Setidaknya, ia tidak sendirian lagi. Hari-hari berikutnya menjadi tantangan baru bagi Rio. Ia harus bekerja lebih keras. Uang hasil memulungnya tidak banyak, dan kini ia harus membaginya untuk 2 orang. Rio memulung lebih awal dan pulang lebih malam, mencari lebih banyak botol plastik, kaleng, dan kardus. Setiap malam, ia akan membawa pulang sedikit makanan ekstra untuk kakek itu. Terkadang, ia mendapatkan sisa makanan dari warung, atau membeli bubur kacang hijau yang harganya paling murah. Merawat kakek lumpuh ini bukanlah hal yang mudah. Rio harus memandikannya, mengganti pakaiannya, dan menyuapinya. Semua dilakukan dengan sabar dan telaten. Kakek itu masih tidak bisa berbicara, tetapi ia selalu menatap Rio dengan mata penuh haru. Terkadang, ia akan menggenggam tangan Rio dengan lemah, seolah ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak bisa diucapkan. Tatapan dan sentuhan itu sudah lebih dari cukup bagi Rio. Ia tidak membutuhkan ucapan terima kasih. Ia hanya ingin melihat kakek itu pulih. Suatu sore, saat Rio kembali dari memulung, ia menemukan kakek itu terbatuk-batuk. Wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil. Rio panik. Ia segera menyelimuti kakek itu dengan kain yang ia miliki dan memberinya air hangat. Malam itu, Rio tidak tidur. Ia terus berjaga di sisi kakek, memijat kakinya yang dingin, dan menenangkannya dengan kata-kata sederhana. Ia merasa bahwa kakek itu adalah tanggung jawabnya, dan ia tidak akan membiarkannya sakit. Rio menyadari bahwa ia tidak bisa merawat kakek itu sendirian. Ia membutuhkan bantuan medis, tetapi ia tidak punya uang. Dengan berat hati, ia pergi ke klinik terdekat. Ia menjelaskan kondisinya kepada seorang perawat di sana, menceritakan bagaimana ia menemukan kakek itu dan merawatnya. Perawat itu, yang bernama Santi, terharu dengan cerita Rio.
Ia menawarkan diri untuk mengunjungi gubuk Rio dan memeriksa kondisi kakek itu secara gratis. Esok harinya, Santi datang ke gubuk Rio. Ia membawa peralatan medis sederhana dan beberapa obat-obatan. Setelah memeriksa kakek itu, Santi menjelaskan bahwa kakek itu mengalami malnutrisi dan kekurangan cairan. Kondisi lumpuhnya kemungkinan besar disebabkan oleh kecelakaan atau stroke yang tidak diobati dengan baik. Santi memberikan beberapa vitamin dan obat-obatan dasar, serta menyarankan agar Rio memberikan makanan yang lebih bernutrisi kepada kakek itu. Rio sangat berterima kasih kepada Santi. Ia merasa lega. Dengan bantuan Santi, ia merasa tidak sendirian lagi dalam perjuangannya. Kehadiran Santi membawa secercah harapan. Rio semakin giat bekerja. Ia mencari tambahan uang dengan membantu tetangga memindahkan barang atau membersihkan pekarangan. Ia membeli sayuran dan buah-buahan untuk kakek, memastikan ia mendapatkan gizi yang cukup. Kebaikan Santi juga menular. Ia sering datang ke gubuk Rio, membawa makanan dan obat-obatan, dan kadang-kadang hanya duduk dan menemani kakek itu. Kesehatan kakek itu perlahan membaik. Wajahnya tidak lagi sepucat dulu, dan ia mulai merespons dengan senyum kecil ketika Rio berbicara dengannya. Rio merasa sangat bahagia. Ia merasa seperti ia memiliki keluarga lagi. Kakek itu, yang tidak memiliki nama dan masa lalu yang jelas, telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Rio menyadari, kebahagiaan itu bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi tentang bisa berbagi dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Hidupnya, meskipun sederhana, kini terasa lebih bermakna. Ia tidak lagi hanya memulung untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kakek yang ia rawat dengan sepenuh hati. Keterbatasan hidupnya tidak memadamkan kebaikan di hatinya. Sebaliknya, hal itu malah membuatnya semakin kuat dan tulus. Suatu malam, saat Rio menyuapi kakek itu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Kakek itu menatapnya dengan penuh arti, dan matanya tidak lagi kosong. Rio merasakan adanya ikatan yang kuat di antara mereka. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan kakek itu. Keajaiban sejati tidak selalu datang dalam bentuk uang atau kekayaan. Kadang-kadang, keajaiban itu datang dalam bentuk pertemuan tak terduga, yang mengubah hidup kita dan mengajari kita arti sejati dari kebaikan. Rio dan kakek itu, dua jiwa yang tersesat di tengah hiruk-pikuk kota, telah menemukan satu sama lain dan membentuk ikatan yang lebih kuat dari darah. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Kebaikan tulus Rio perlahan membuahkan hasil. Kakek itu, yang kini dipanggil kakek, saja karena tidak ada yang tahu namanya, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia tidak lagi terbaring lesu sepanjang hari. Sesekali, ia mencoba menggerakkan jari-jarinya yang kaku, dan senyum kecil mulai sering terukir di wajahnya. Meskipun begitu, ia tetap tidak bisa berbicara. Keheningan itu menjadi selimut misteri yang melingkupi keberadaannya. Rio tidak pernah menuntut cerita. Ia menerima kakek itu apa adanya, tanpa bertanya siapa dia, dari mana asalnya, atau mengapa ia bisa berakhir dalam kondisi seperti itu. Baginya, yang terpenting adalah kakek itu hidup dan merasa nyaman. Namun, rasa penasaran itu tetap ada, tumbuh di benaknya seperti benih yang ditanam. Siapakah kakek ini sebenarnya? Ada kilatan martabat yang tak terbantahkan di balik mata tuanya yang sayu, sesuatu yang tidak biasa ditemukan pada orang-orang di jalanan. Gerakan tangannya, meskipun kaku, memiliki keanggunan yang tidak sesuai dengan pakaian lusuh yang ia kenakan. Suatu sore, saat Rio merapikan barang-barang di gubuknya, ia memutuskan untuk membersihkan tas usang milik kakek itu. Tas itu terbuat dari bahan yang tebal dan kokoh, jauh lebih baik dari tas-tas yang biasa digunakan pemulung. Di dalamnya, tidak ada uang atau harta benda berharga. Hanya ada sepasang kacamata baca yang retak dan sebuah dompet kulit yang sudah lapuk. Rio membuka dompet itu dengan hati-hati. Di dalamnya, hanya ada beberapa lembar uang kertas yang sudah usang dan sebuah foto yang sudah pudar. Rio memegang foto itu di tangannya. Fotonya sudah sangat tua, berwarna coklat kekuningan. Di sana, seorang pria muda, dengan wajah yang sangat mirip dengan kakek, meskipun puluhan tahun lebih muda,
terlihat berdiri tegak di depan sebuah gedung yang megah. Gedung itu memiliki arsitektur modern, dengan jendela-jendela kaca besar dan logo perusahaan yang samar-samar terlihat di atas pintu masuk. Pria di foto itu mengenakan setelan jas yang rapi, dengan senyum percaya diri yang memancarkan aura kesuksesan. Rio merasakan getaran aneh. Pria di foto itu adalah kakeknya. Tidak ada keraguan. Tapi bagaimana seorang pria sukses seperti itu bisa berakhir di jalanan, lumpuh dan tanpa ingatan? Rio membalik foto itu. Di bagian belakang, ada tulisan tangan yang nyaris tidak bisa dibaca. Tulisannya sudah pudar, tetapi Rio bisa melihat beberapa huruf dan kata. Ia mencoba mengeja dengan susah payah. Widodo Santoso. Karya. 3 kata itu tidak banyak membantu, tetapi itu adalah petunjuk pertama yang ia dapatkan. Widodo Santoso. Apakah itu nama kakeknya? Dan Cipta Karya? Apakah itu nama perusahaannya? Rio merasakan adrenalin memompa di dalam dirinya. Ia memandangi kakek itu yang sedang tertidur. Rahasia besar tersembunyi di balik keheningan kakek ini. Rio merasakan dorongan kuat untuk mengungkapnya. Ia ingin mengembalikan kakek itu kepada keluarganya, jika ia punya. Ia ingin tahu cerita lengkapnya. Ia merasa ini adalah takdirnya. Malam itu, Rio tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan foto itu, tulisan di baliknya, dan misteri yang semakin dalam. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa memecahkan misteri ini sendirian. Ia membutuhkan bantuan. Ia membutuhkan seseorang yang bisa ia percaya. Seseorang yang tahu lebih banyak tentang dunia di luar gubuknya. Pilihan pertama dan satu-satunya yang terlintas di benaknya adalah Santi, perawat baik hati yang sering datang menjenguk kakeknya. Keesokan harinya, saat Santi datang, Rio menceritakan semuanya. Ia menunjukkan foto itu dan tulisan yang samar. Santi terkejut. Ia tidak pernah menduga bahwa kakek yang ia rawat adalah seorang yang memiliki masa lalu yang begitu gemilang. Santi mengambil foto itu dan menelitinya dengan saksama. Widodo Santoso. Ia berbisik. Nama ini terdengar familiar, tapi saya tidak bisa mengingatnya. Santi kemudian memberikan ide. Kita bisa mencoba mencari tahu tentang perusahaan ini. Cipta Karya, mungkin bukan nama lengkap, tapi kita bisa mencarinya di internet. Mungkin ada berita lama atau artikel yang bisa kita temukan. Rio mengangguk. Ia tidak punya ponsel pintar atau akses internet, tetapi Santi memilikinya. Mereka berdua bertekad untuk mengungkap misteri ini. Setelah Santi pulang, Rio merasa sedikit lebih ringan. Ia tidak lagi menanggung beban ini sendirian. Kebaikan yang ia tunjukkan kepada kakeknya kini membantunya menemukan jawaban. Rio mulai memperhatikan kakek itu dengan lebih saksama. Ia mencari petunjuk lain. Suatu hari, saat ia membantu kakek itu duduk, ia melihat sesuatu yang berkilauan di leher kakek itu. Sebuah kalung. Kalung itu tersembunyi di balik kemejanya yang lusuh. Rio menariknya keluar dengan hati-hati. Itu adalah kalung perak dengan liontin berukir inisial, WS. Ia merasakan hatinya berdegup kencang. WS. Widodo Santoso. Ini adalah bukti lain, bukti yang lebih kuat, bahwa kakeknya adalah pria dari foto itu. Misteri ini tidak lagi hanya sekadar cerita, tetapi sebuah teka-teki nyata yang harus dipecahkan. Rio menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari sebuah kisah yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Ia hanyalah seorang pemulung, tetapi takdir telah menempatkannya di jalur yang sama dengan seorang pria yang dulunya memiliki segalanya. Sekarang, misi Rio bukan hanya untuk merawat kakek itu, tetapi untuk membantunya menemukan jalannya kembali. Minggu-minggu berlalu. Rio dan Santi terus berusaha mengungkap misteri identitas kakek. Santi melakukan pencarian di internet, mencari nama Widodo Santoso dan Cipta Karya. Hasilnya nihil. Nama itu terlalu umum, dan tidak ada informasi yang mengarah pada sosok kakek itu. Mereka mulai merasa putus asa. Kakek itu, yang kini lebih sehat, tampak merasakan frustrasi mereka. Ia menatap mereka dengan tatapan iba, seolah-olah ia menyesal telah membuat mereka kesulitan. Namun, Rio tidak menyerah.
Ia tahu ada petunjuk lain yang harus ia temukan. Suatu sore, ketika ia membersihkan tempat tidur kakek, ia menemukan sebuah kertas kecil yang terselip di bawah bantal. Kertas itu sudah lusuh, dengan tulisan yang hampir tidak terbaca. Rio mencoba mengeja. Alamat, Jalan Kenanga 12. Hanya itu. Satu baris tulisan yang tidak jelas. Tapi bagi Rio, itu adalah secercah harapan. Mungkin itu adalah alamat rumah kakeknya. Rio menceritakan penemuan itu kepada Santi. Mereka memutuskan untuk mengunjungi alamat itu. Mereka tahu ini adalah usaha yang berisiko, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan. Mungkin alamat itu sudah tidak ada. Atau mungkin itu adalah alamat yang salah. Keesokan harinya, Rio dan Santi memulai perjalanan mereka. Dengan bermodalkan peta lama dan petunjuk dari penduduk setempat, mereka mencari jalan kenanga. Perjalanan itu memakan waktu yang lama. Mereka melewati jalanan sibuk, gang-gang sempit, dan akhirnya sampai di sebuah kompleks perumahan mewah. Rio dan Santi tertegun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kakek itu tinggal di tempat seperti ini. Rumah-rumah di sana sangat besar dan megah, jauh berbeda dengan gubuk Rio. Setelah menemukan jalan kenanga, mereka menemukan rumah dengan nomor 12. Rumah itu sangat besar, dengan halaman yang luas dan gerbang yang tinggi. Pemandangan itu membuat Rio merasa kecil dan tidak pantas. Mereka ragu-ragu. Apakah mereka harus mengetuk? Apakah mereka akan dipercaya? Rio menguatkan hatinya. Santi, kita sudah sejauh ini. Kita harus coba. Santi mengangguk, mengagumi keberanian Rio. Mereka berjalan menuju gerbang dan menekan bel. Beberapa saat kemudian, seorang satpam membuka gerbang. Ia menatap mereka dengan curiga. Ada perlu apa? Tanyanya dengan nada dingin. Rio mencoba menjelaskan. Kami mencari Bapak Widodo Santoso. Kami menemukan seseorang yang mungkin adalah anggota keluarganya. Satpam itu tertawa sinis. Bapak Widodo sudah lama meninggal. Jangan mengada-ada. Pergi dari sini. Rio dan Santi terkejut. Widodo Santoso sudah meninggal? Mereka merasa hancur. Seluruh harapan mereka runtuh. Mereka berbalik dan berjalan pergi dengan hati yang berat. Tapi Rio tidak bisa berhenti memikirkan hal itu. Jika Widodo Santoso sudah meninggal, lalu siapa kakek yang ia rawat? Apakah mereka salah? Mereka kembali ke gubuk Rio dengan perasaan campur aduk. Rio merasa bersalah karena telah membuat Santi dan dirinya sendiri berharap. Kakek itu menatap mereka dengan mata sedih, seolah tahu bahwa mereka tidak berhasil. Malam itu, Rio tidak bisa tidur. Ia melihat kakek itu dan kalungnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Firasatnya mengatakan bahwa satpam itu berbohong. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Rio tidak tahu apa, tapi ia tahu ia harus mencari tahu. Rio memutuskan untuk mencari bantuan yang lebih besar. Ia kembali mengingat ide Santi untuk memposting cerita kakek di media sosial. Rio tidak memiliki media sosial. Jadi ia meminta bantuan Santi lagi. Santi, yang juga merasa ada yang aneh, setuju. Ia membuat postingan yang viral, menceritakan kisah Rio dan kakek lumpuh yang ia rawat. Ia menyertakan foto kakek, kalung, dan tulisan samar dari dompetnya. Cerita itu menyebar dengan cepat, menarik perhatian banyak orang, termasuk seorang pengacara yang curiga. Pengacara itu bernama Adit. Ia membaca postingan itu dan merasa ada yang tidak beres. Ia tahu tentang kasus hilangnya seorang pengusaha kaya bernama Widodo Santoso bertahun-tahun yang lalu. Kasus itu tidak pernah terpecahkan, dan keluarga Widodo telah mengumumkan kematiannya. Namun, deskripsi kakek dalam postingan itu sangat mirip dengan deskripsi Widodo. Adit juga mengenali tulisan tangan yang samar di foto. Itu adalah tulisan tangan yang sama dengan yang ia temukan dalam dokumen-dokumen lama Widodo. Adit memutuskan untuk menghubungi Santi. Ketika Adit menghubungi Santi, ia menjelaskan bahwa ia adalah pengacara yang dulunya menangani kasus Widodo Santoso. Ia menawarkan diri untuk membantu mereka secara gratis. Rio dan Santi merasa lega. Akhirnya,
Ada orang yang memiliki kekuatan dan sumber daya untuk membantu mereka. Adit datang ke gubuk Rio. Ia melihat kakek itu, dan matanya berkaca-kaca. Ia melihat kemiripan yang luar biasa antara kakek itu dengan Widodo. Adit memeriksa kalung kakek dan tulisan tangan itu. Ia mengangguk. Saya yakin ini Tuan Widodo Santoso. Satpam di rumahnya berbohong. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di rumah itu setelah beliau hilang. Rio merasa lega. Ia tidak salah. Ia merasa sangat bahagia karena ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak menyerah. Dan kini ia tahu bahwa ia akan bisa membantu kakek itu kembali ke kehidupannya yang dulu. Babak baru telah dimulai. Dengan bantuan orang asing yang tulus, Rio dan kakek itu kini selangkah lebih dekat untuk mengungkap kebenaran di balik keheningan dan misteri yang telah lama tersembunyi. 3 hari setelah kedatangan Adit, gubuk Rio yang sederhana terasa lebih hidup. Bukan karena barang-barang baru, melainkan karena harapan yang membuncah. Keberadaan Adit, seorang pengacara dengan jaringan luas dan pengetahuan mendalam tentang kasus hilangnya Widodo Santoso, membawa angin segar. Rio dan Santi, yang sebelumnya hanya bisa mengandalkan firasat dan petunjuk kecil, kini memiliki sekutu yang kuat. Adit bukan hanya seorang pengacara, ia adalah sosok yang penuh empati. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mendengarkan kisah Rio, mengagumi ketulusan hati pemuda itu. Ia merasa bahwa kebaikan Rio adalah kunci utama yang membuat kasus ini, yang telah dianggap mati, hidup kembali. Rio, kamu adalah pahlawan dalam cerita ini, kata Adit suatu sore, sambil menatap kakek yang kini berbaring lebih tenang di atas alas tidurnya. Tanpa kamu, Tuan Widodo mungkin tidak akan pernah ditemukan. Pernyataan Adit membuat Rio merasa canggung sekaligus bangga. Ia tidak pernah menganggap dirinya pahlawan. Ia hanya melakukan apa yang ia rasa benar. Saya hanya tidak bisa meninggalkannya, Pak, jawab Rio dengan tulus. Saya merasa dia butuh bantuan. Adit mengangguk. Matanya menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Kebaikan seperti itu langka, Rio. Dan sekarang, kebaikanmu akan terbayar. Adit memulai penyelidikannya dengan intens. Ia tidak hanya mengandalkan ingatan lamanya, tetapi juga menggali kembali arsip kasus yang sudah ditutup. Ia menemukan ketidakberesan dalam laporan hilangnya Widodo Santoso. Dokumen kematian yang diajukan oleh keluarga, atau lebih tepatnya, oleh salah satu kerabat dekat Widodo, memiliki banyak celah. Ada tanda tangan yang tidak sesuai, dan kesaksian yang saling bertentangan. Adit mulai mencurigai adanya konspirasi besar di balik hilangnya Widodo. Kecurigaan Adit semakin kuat ketika ia menemukan informasi tentang kekayaan Widodo Santoso. Widodo adalah pendiri dari sebuah perusahaan konstruksi raksasa, PT Cipta Karya Sejati, yang kini dikelola oleh adik iparnya, Baskoro. Baskoro adalah orang yang paling diuntungkan dari kematian Widodo. Adit mulai curiga bahwa Baskoro adalah dalang di balik semua ini. Untuk menguatkan dugaannya, Adit membutuhkan bukti yang tidak terbantahkan, tes DNA. Ia menjelaskan rencana itu kepada Rio dan Santi. Tes DNA akan membuktikan bahwa kakek yang mereka rawat adalah benar-benar Widodo Santoso. Tapi untuk itu, mereka membutuhkan sampel DNA dari keluarga Widodo. Tantangan itu tidak mudah. Adit menjelaskan, keluarga Widodo, anaknya, Baskoro, telah menyatakan bahwa Tuan Widodo sudah meninggal. Mereka tidak akan mau bekerja sama. Mereka akan melihat kita sebagai penipu. Jadi, kita harus melakukannya secara diam-diam. Rio dan Santi setuju. Mereka percaya pada Adit. Rencananya adalah Adit akan mencari celah untuk mendapatkan sampel DNA dari salah satu anggota keluarga Widodo. Sementara Rio dan Santi terus merawat kakek itu di tempat yang aman. Rio juga mulai mengamati kakek itu dengan lebih saksama. Ia berharap bisa menemukan petunjuk kecil yang bisa membantu Adit. Suatu hari, saat Rio membantu kakek itu meminum obat, ia melihat kakek itu menunjuk ke sebuah buku usang yang ada di sudut gubuk. Buku itu adalah sebuah novel lama yang Rio temukan di tumpukan sampah. Rio mengambil buku itu dan memberikannya kepada kakek. Kakek itu memegang buku itu dengan gemetar dan menunjuk ke salah satu halaman. Rio membuka halaman itu. Di sana,
Ada sebuah foto kecil yang terselip di antara halaman-halaman yang menguning. Foto itu adalah foto keluarga. Ada Widodo Santoso yang lebih muda, bersama seorang wanita cantik dan seorang anak laki-laki kecil. Wajah anak laki-laki itu tampak familiar bagi Adit. Adit, saat ia melihat foto itu, matanya membesar. Itu Baskoro. Baskoro adalah anak angkatnya. Bukan adik ipar, melainkan anak angkat yang ia rawat sejak kecil. Adit merasa seperti ia baru saja menemukan kepingan teka-teki yang hilang. Informasi itu mengubah segalanya. Adit merasa sangat yakin bahwa Baskoro adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Widodo. Baskoro, yang mengetahui bahwa ia tidak akan mendapatkan warisan jika Widodo memiliki anak kandung, mungkin telah merencanakan kecelakaan atau kejadian yang membuat Widodo lumpuh dan kehilangan ingatan. Adit kemudian menyusun strategi baru. Ia akan menghubungi seorang wartawan investigasi yang ia percaya. Wartawan itu bernama Sarah. Ia memiliki kemampuan untuk menggali informasi dan membuat cerita yang viral. Dengan bantuan Sarah, Adit berharap bisa membawa kasus ini ke ranah publik, menekan Baskoro dan memaksanya untuk bekerja sama. Rio, Santi, dan Adit kini membentuk sebuah tim. Seorang pemulung, seorang perawat, seorang pengacara, dan seorang wartawan. 4 orang dari latar belakang yang berbeda, disatukan oleh satu tujuan, mengungkap kebenaran dan mengembalikan Widodo Santoso ke tempatnya yang seharusnya. Kebaikan Rio telah menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidupnya. Pertemuannya dengan seorang kakek lumpuh yang tergeletak di jalanan telah membawanya ke dalam sebuah konspirasi besar, yang kini ia dan teman-temannya harus pecahkan. Setelah Adit mendapatkan petunjuk baru dari foto keluarga, ia segera menghubungi Sarah, wartawan investigasi yang ia kenal baik. Sarah adalah seorang wanita yang cerdas dan berani, dengan reputasi yang kuat dalam membongkar kasus-kasus korupsi dan kejahatan tersembunyi. Adit menjadwalkan pertemuan di gubuk Rio. Sarah datang dengan tatapan skeptis. Ia telah meliput banyak kasus, dan ia tahu bahwa banyak orang yang mencoba mencari sensasi dengan cerita palsu. Namun, ketika ia melihat kakek itu dan mendengarkan cerita Rio dengan mata kepalanya sendiri, ia mulai berubah pikiran. Kebaikan tulus Rio dan bukti-bukti yang dikumpulkan Adit membuat Sarah merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik kisah ini. Jadi, kalian yakin pria ini adalah Widodo Santoso, pendiri PT Cipta Karya Sejati? Tanya Sarah, sambil menatap kakek itu. Bagaimana kalian bisa begitu yakin? Adit menunjukkan foto lama, kalung berinisial WS, dan tulisan tangan yang samar. Ia menjelaskan teori tentang Baskoro, anak angkat yang mungkin telah merencanakan semua ini untuk mendapatkan harta warisan. Sarah mendengarkan dengan seksama. Matanya berbinar, bukan karena sensasi, melainkan karena ia melihat potensi untuk mengungkap ketidakadilan. Ini cerita yang sangat kuat, kata Sarah. Tapi kita butuh bukti yang tidak terbantahkan. Cerita saja tidak cukup. Rio mengangguk. Ia mengerti. Ia merasa bahwa ia harus mencari lebih banyak petunjuk, sesuatu yang bisa menguatkan cerita mereka. Ia kembali ke gubuk dan memeriksa setiap sudut, setiap barang milik kakek itu. Ia merasa ada sesuatu yang ia lewatkan. Saat ia sedang membersihkan gubuk, ia melihat sebuah saku kecil yang terjahit di dalam jaket kakek yang lusuh. Saku itu sangat tersembunyi, seolah sengaja dibuat untuk menyembunyikan sesuatu. Rio membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kunci. Kunci itu berukuran kecil, dengan ukiran yang rumit. Itu bukan kunci rumah biasa, melainkan kunci brankas. Rio merasakan hatinya berdegup kencang. Kunci brankas. Ia yakin ini adalah petunjuk penting. Ia segera menunjukkan kunci itu kepada Adit dan Sarah. Adit mengambil kunci itu dan memeriksanya. Ini kunci brankas, kata Adit dengan yakin. Ini mungkin kunci dari brankas pribadi Tuan Widodo. Tapi kita tidak tahu di mana brankas itu berada. Santi, yang selalu mendengarkan dengan saksama, tiba-tiba teringat sesuatu. Saya ingat Tuan Widodo pernah mencoba menggerakkan tangannya ke arah sebuah buku di rak. Buku itu adalah sebuah jurnal lama. Apakah mungkin ada petunjuk di dalamnya?
Mereka mencari jurnal itu dan membacanya bersama-sama. Jurnal itu berisi tulisan tangan Widodo yang rapi. Jurnal itu berisi catatan harian tentang perjalanannya, ide-ide bisnisnya, dan juga detail pribadi tentang hidupnya. Namun, di salah satu halaman, ada tulisan yang berbeda, tulisan yang lebih besar dan lebih bergetar. Kunci di dalam buku di lantai 2. Tulisan itu jelas, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut. Rio dan Adit bingung. Buku apa? Dan di lantai 2 di mana? Tapi Sarah, wartawan investigasi yang cerdas, memiliki ide. Ia mengingat kembali cerita lama tentang kecelakaan Widodo. Kecelakaan itu terjadi di sebuah villa terpencil yang Widodo miliki di puncak bukit. Villa itu memiliki 2 lantai. Mungkin brankas itu berada di villa itu? Mereka tidak bisa memastikan. Namun, petunjuk-petunjuk itu memberikan harapan baru. Mereka kini memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi. Baskoro mungkin telah merencanakan kecelakaan Widodo, mengambil alih perusahaannya, dan mengumumkan kematiannya. Namun, Widodo entah bagaimana selamat, kehilangan ingatannya, dan terdampar di jalanan. Dan ia, secara tidak sadar, menyembunyikan petunjuk penting di dalam barang-barang miliknya. Sarah memutuskan untuk mulai menulis cerita investigasinya. Ia akan menggunakan semua petunjuk yang mereka miliki untuk menciptakan artikel yang kuat dan menggemparkan. Ia akan menekan Baskoro, memaksanya untuk merespons dan mengungkap kebenaran. Ia yakin, Baskoro tidak akan bisa mengabaikan tekanan publik. Saat Sarah pulang, Rio merasa sangat lega. Ia tahu bahwa kebenaran akan segera terungkap. Ia melihat ke arah kakek itu dan tersenyum. "Kakek, sebentar lagi semuanya akan jelas," bisiknya. Kakek itu menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia mengangguk. Anggukan itu adalah sebuah janji. Sebuah janji bahwa kebaikan akan selalu menang. Artikel investigasi Sarah, berjudul "Misteri Miliarder yang Hilang, Apakah Pengusaha Widodo Santoso Masih Hidup?", dirilis pada hari Kamis di salah satu portal berita online terbesar di Indonesia. Cerita itu tidak hanya menghebohkan, tetapi juga menggemparkan. Dengan detail yang tajam, Sarah memaparkan bukti-bukti yang mereka temukan, foto lama Widodo, kesaksian Rio, kalung berinisial WS, dan bahkan teori tentang peran Baskoro. Artikel itu dilengkapi dengan foto kakek yang dirawat Rio, menunjukkan kontras yang menyakitkan antara masa lalu dan keadaannya saat ini. Dalam waktu singkat, artikel itu menjadi viral. Ribuan komentar membanjiri laman berita, dan cerita itu dibagikan ratusan ribu kali di media sosial. Publik terpecah. Ada yang mendukung Rio, menganggapnya sebagai pahlawan, sementara yang lain skeptis, menuduh Rio dan timnya mencari sensasi dan uang. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, tekanan publik mulai terasa pada satu pihak, Baskoro. Di kantor megahnya di pusat kota, Baskoro merasa tercekik. Ia membaca artikel itu dengan wajah memerah. Cerita itu terlalu akurat. Bagaimana bisa seorang pemulung dan seorang pengacara yang tidak dikenal menemukan begitu banyak informasi? Baskoro memanggil pengacaranya. Panik. Ia tahu bahwa tuduhan itu tidak bisa diabaikan. Jika kebenaran terungkap, ia akan kehilangan segalanya, perusahaan, harta, dan bahkan kebebasannya. Pengacara Baskoro menyarankan untuk menuntut portal berita itu atas pencemaran nama baik. Namun, Baskoro tahu itu langkah yang salah. Tuntutan hukum hanya akan menarik lebih banyak perhatian. Ia harus membuat strategi lain. Ia memutuskan untuk mengadakan konferensi pers. Ia akan tampil sebagai korban, menyangkal semua tuduhan, dan mencitrakan Rio dan timnya sebagai penipu yang rakus. Pada hari yang telah ditentukan, konferensi pers Baskoro diadakan. Ia duduk di hadapan puluhan wartawan. Wajahnya tampak sedih. "Saya sangat terpukul dengan tuduhan kejam ini," katanya dengan suara yang dibuat-buat serak. "Pria yang dituduhkan sebagai paman saya hanyalah seorang gelandangan yang sakit. Ini adalah upaya keji untuk memeras keluarga saya." Baskoro terus berbicara, mencoba meyakinkan publik bahwa ia tidak bersalah. Namun, di tengah-tengah konferensi pers,
Seorang wartawan dari portal berita yang sama dengan Sarah mengangkat tangannya. Pak Baskoro, jika pria itu bukan Tuan Widodo, mengapa ada kalung berinisial WS di lehernya? Dan mengapa ia memiliki foto keluarga lama yang diselipkan di dalam dompetnya? Pertanyaan itu membuat Baskoro membeku. Ia tidak siap dengan pertanyaan sedetail itu. Ia mencoba mengelak, tetapi wartawan itu terus mencecarnya. Dan mengapa Anda mengumumkan kematian Tuan Widodo, padahal jenazahnya tidak pernah ditemukan? Apakah Anda tidak merasa ada hal yang janggal dalam kasus ini? Baskoro tidak bisa menjawab. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia merasa terpojok. Tanpa sepengetahuannya, Rio, Adit, dan Santi menonton konferensi pers itu di televisi di sebuah warung kecil. Mereka tahu bahwa Baskoro tidak akan bisa bertahan lama. Kebohongannya akan terungkap. Tiba-tiba, televisi itu memutar sebuah rekaman CCTV lama. Rekaman itu menunjukkan sebuah mobil yang dikendarai oleh Widodo Santoso mengalami kecelakaan tunggal. Namun, yang mengejutkan, beberapa saat setelah kecelakaan itu, sebuah mobil lain datang dan seseorang keluar dari mobil itu. Wajah orang itu tidak terlalu jelas, tetapi postur tubuhnya sangat mirip dengan Baskoro. Orang itu terlihat menyeret tubuh Widodo dari mobil, dan beberapa saat kemudian, mobil Widodo terbakar. Rekaman itu diakhiri dengan orang itu kembali ke mobilnya dan melaju pergi. Adit tersenyum puas. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menuduh Baskoro tanpa bukti yang kuat. Jadi, ia telah bekerja sama dengan beberapa kenalan di kepolisian untuk mendapatkan rekaman CCTV dari kecelakaan itu. Ia hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk mengungkapnya. Dan momen itu adalah sekarang. Konferensi pers Baskoro langsung berubah menjadi ajang pembongkaran. Para wartawan berteriak, meminta penjelasan. Baskoro panik. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan. Ia berdiri, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melarikan diri dari konferensi pers itu. Kabar itu menyebar seperti api. Publik tidak lagi melihatnya sebagai korban, melainkan sebagai penjahat. Rio, Adit, dan Santi merasa lega. Kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil. Mereka telah mengungkap kebenaran. Sekarang, mereka hanya perlu membawa kakek itu pulang. Setelah kaburnya Baskoro, polisi segera bergerak. Rekaman CCTV itu menjadi bukti kuat untuk melakukan penangkapan. Baskoro berhasil ditangkap di bandara saat ia berusaha melarikan diri ke luar negeri. Dengan penangkapan Baskoro, misteri hilangnya Widodo Santoso akhirnya terpecahkan. Polisi dan tim medis segera datang ke gubuk Rio. Mereka membawa kakek itu ke rumah sakit swasta terbaik, tempat ia mendapatkan perawatan medis yang layak. Kakek itu, yang kini dipanggil Widodo, perlahan-lahan mulai membaik. Obat-obatan dan perawatan yang memadai mempercepat pemulihannya. Di rumah sakit, Adit menjelaskan semuanya kepada dokter dan tim medis. Ia menceritakan bagaimana Widodo ditemukan, dan bagaimana ia dirawat oleh seorang pemulung muda bernama Rio. Kisah itu membuat semua orang terharu. Mereka melihat Rio dengan tatapan penuh kekaguman. Rio tetap di sisi Widodo. Ia tidak pergi. Ia merasa bahwa ia adalah bagian dari keluarga Widodo sekarang. Ia melihat Widodo mulai mengingat hal-hal kecil. Suatu hari, Widodo memegang tangan Rio dan berkata dengan suara serak, "Terima kasih, Nak." Kata-kata itu, sederhana namun penuh makna, membuat Rio meneteskan air mata. Selama ini, ia hanya bisa berharap untuk mendengar suara kakeknya. Widodo, yang ingatannya mulai kembali, merasa sangat terharu dengan kebaikan Rio. Ia bertanya kepada Adit tentang Rio. "Siapa anak ini? Kenapa dia merawat saya?" Adit menceritakan semuanya. Ia menceritakan bagaimana Rio menemukannya di jalanan, bagaimana ia merawatnya dengan tulus, dan bagaimana ia tidak pernah menyerah untuk menemukan identitasnya. Ia juga menceritakan tentang peran Santi dan Sarah. Widodo mendengarkan dengan saksama. Hatinya dipenuhi rasa terima kasih yang tak terhingga. Suatu sore, Adit membawa seorang wanita paruh baya ke kamar Widodo. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, matanya sembab. Ia adalah anak perempuan Widodo, satu-satunya anak kandungnya,
yang hidup di luar negeri dan tidak pernah tahu tentang hilangnya ayahnya. Ia telah mencari ayahnya selama bertahun-tahun, tetapi Baskoro selalu memberikan informasi palsu, mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal. Pertemuan itu sangat emosional. Wanita itu, yang bernama Indah, menangis saat melihat ayahnya. Widodo, yang ingatannya sudah kembali sebagian besar, juga menangis. Ia memeluk putrinya dengan erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Indah berterima kasih kepada Rio, Santi, dan Adit. Ia merasa bahwa ia berhutang nyawa kepada mereka. Widodo meminta Rio untuk tetap di sisinya. "Nak," katanya, suaranya kini lebih jelas. "Kamu sudah seperti anak saya sendiri. Kamu tidak hanya menyelamatkan saya, kamu mengembalikan keluarga saya." Rio tidak bisa menahan tangisnya. Ia tidak pernah memiliki keluarga seperti ini. Ia tidak pernah berpikir bahwa kebaikan kecil yang ia tunjukkan akan membawanya pada takdir yang begitu besar. Polisi menyita semua aset Baskoro dan mengembalikannya kepada Widodo. Perusahaan, rumah, dan semua harta benda. Widodo kini memiliki segalanya lagi. Tetapi ia tahu, harta yang paling berharga bukanlah uang, melainkan kebaikan hati. Widodo mengadakan konferensi pers. Ia muncul di hadapan publik, tidak sebagai pengusaha yang sukses, tetapi sebagai seorang ayah dan kakek yang kembali. Ia memeluk Rio dan mengenalkannya kepada dunia. "Ini Rio," katanya. Suaranya bergetar. "Dia adalah malaikat penyelamat saya. Tanpa dia, saya tidak akan ada di sini hari ini." Kata-kata itu membuat Rio meneteskan air mata. Ia tidak lagi hanya seorang pemulung. Ia adalah bagian dari sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang ia selamatkan dengan kebaikan hatinya. Hidup Rio berubah drastis dalam sekejap mata. Dari tidur di gubuk yang dingin dengan alas kardus, kini ia berada di sebuah kamar rumah sakit yang nyaman, berbau antiseptik bersih dan dilengkapi dengan fasilitas modern. Namun, perubahan terbesar bukan pada kondisi fisiknya, melainkan pada statusnya di mata orang lain. Tidak ada lagi tatapan kasihan atau acuh tak acuh. Kini, ia dipandang dengan rasa kagum dan hormat. Para perawat, dokter, dan bahkan Indah, putri kandung Widodo, memperlakukannya seolah ia adalah anggota keluarga yang telah lama hilang. Widodo Santoso, yang kesehatannya pulih dengan cepat, seringkali memanggil Rio ke sisinya. Ia duduk di tempat tidurnya yang dapat diatur. Matanya yang tua namun kini penuh dengan kejelasan, menatap Rio dengan kehangatan yang mendalam. Mereka seringkali berbicara selama berjam-jam. Widodo menceritakan masa lalunya, tentang bagaimana ia merintis perusahaan dari nol, tentang kebahagiaan saat mengadopsi Baskoro, dan tentang pengkhianatan yang ia rasakan. Rio, sebaliknya, bercerita tentang kehidupannya yang sederhana sebagai pemulung, tentang perjuangannya mencari makan, dan tentang mimpi kecilnya untuk hidup layak. "Rio," kata Widodo suatu sore, suaranya mantap. "Kamu telah mengajarkan saya pelajaran yang sangat berharga. Saya pikir saya memiliki segalanya. Uang, kekuasaan, dan perusahaan yang sukses. Tapi saya kehilangan yang paling penting, kebaikan hati. Saya diselamatkan oleh seorang anak yang tidak punya apa-apa, tapi memiliki hati yang lebih kaya dari saya." Rio hanya tersenyum malu. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Saya melihat kakek seperti ayah saya sendiri." Mendengar kata-kata itu, mata Widodo berkaca-kaca. "Sejak saat ini, kamu bukan lagi Rio si pemulung. Kamu adalah putraku, Rio Santoso. Aku ingin kamu hidup layak, mendapatkan pendidikan yang baik, dan membantuku mengelola perusahaan. Aku ingin berbagi segalanya denganmu." Rio terkejut. Ia tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Ia menolak dengan halus. "Pak, saya tidak bisa. Saya tidak punya pengalaman. Dan semua harta ini, itu adalah milik keluarga Bapak." Widodo menggelengkan kepalanya. "Harta ini tidak akan ada artinya jika saya tidak memiliki orang yang bisa saya percaya untuk menjalankannya. Baskoro telah mengkhianati saya, dan saya tidak bisa menyerahkan perusahaan kepada Indah, karena dia memiliki bisnisnya sendiri di luar negeri. Rio, kamu adalah orang yang aku percaya.
Kamu adalah orang yang memiliki hati. Harta ini adalah balasanku untuk kebaikanmu. Keputusan Widodo tidak hanya didasarkan pada rasa terima kasih. Ia melihat potensi besar dalam diri Rio. Meskipun tidak berpendidikan formal, Rio memiliki kecerdasan alami, ketulusan, dan insting bisnis yang tajam, terbukti dari bagaimana ia mengelola kehidupannya yang sulit. Widodo memutuskan untuk mengajari Rio segalanya. Ia akan menjadi mentor pribadi Rio, memastikan ia siap untuk mengambil alih bisnisnya di masa depan. Proses adopsi Rio sebagai anak angkat Widodo berjalan mulus. Secara hukum, Rio kini memiliki nama lengkap Rio Santoso, dan ia mendapatkan bagian yang signifikan dari kekayaan Widodo. Namun, Rio tidak pernah merasa berhak atas semua itu. Ia tetap sederhana dan rendah hati. Ia masih sering mengunjungi Santi, perawat yang membantunya, dan menceritakan segala hal yang ia alami. Santi, yang melihat perubahan besar dalam diri Rio, merasa bangga. Ia tahu bahwa Rio tidak akan pernah melupakan asal-usulnya. Hidup Rio kini dipenuhi dengan kelas privat, rapat bisnis, dan pertemuan dengan orang-orang penting. Ia belajar tentang akuntansi, manajemen, dan hukum. Ia menghadiri pertemuan dewan direksi dan mendengarkan saran dari para eksekutif senior. Rio adalah sosok yang cepat belajar. Ia menyerap semua informasi seperti spons, dan ia seringkali mengajukan pertanyaan yang cerdas dan tajam yang membuat para eksekutif terkejut. Suatu hari, Widodo mengajak Rio ke sebuah gudang besar. Gudang itu berisi tumpukan-tumpukan barang bekas, kardus, botol plastik, dan kaleng-kaleng. Rio menatap tumpukan itu, merasakan kilasan masa lalunya. Ia tidak lagi memulung, tetapi kenangan itu masih hidup di hatinya. Rio, kata Widodo, apa yang kamu lihat? Sampah, Pak, jawab Rio. Widodo tersenyum. Kamu salah. Aku melihat potensi. Ini adalah bisnis baru kita. Kita akan membangun perusahaan daur ulang terbesar di negara ini. Kita akan mengubah sampah ini menjadi sesuatu yang berharga, sama seperti kamu mengubah hidupku. Dan yang terpenting, kita akan mempekerjakan ribuan pemulung seperti kamu dulu. Kita akan memberi mereka upah yang layak, asuransi, dan pendidikan untuk anak-anak mereka. Kita akan memberi mereka kesempatan untuk hidup layak. Rio menatap Widodo, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah berpikir bahwa mimpinya untuk membantu teman-teman pemulungnya bisa terwujud dengan cara sebesar ini. Balasan dari langit tidak hanya datang dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk kesempatan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Rio dan Widodo, dua jiwa yang berbeda, kini memiliki misi yang sama, mengubah dunia satu persatu dengan kebaikan hati. 3 tahun kemudian, PT Cipta Lestari, perusahaan daur ulang yang didirikan oleh Rio dan Widodo, telah menjadi salah satu perusahaan paling sukses di Indonesia. Namanya kini dikenal di seluruh negeri, bukan hanya karena kesuksesan finansialnya, tetapi karena misi mulianya. Mereka mempekerjakan lebih dari 1.000 pemulung, memberi mereka gaji yang setara dengan upah minimum regional, asuransi kesehatan, dan bahkan mendirikan sekolah kecil di dalam kompleks pabrik untuk anak-anak mereka. Rio Santoso kini menjadi Direktur Utama PT Cipta Lestari, duduk di kantornya yang luas. Ia tidak lagi mengenakan pakaian lusuh. Ia mengenakan kemeja rapi, dan wajahnya memancarkan aura kepercayaan diri. Namun, ia tidak pernah melupakan siapa dirinya. Ia masih sering mengunjungi tempat-tempat pemulung, berbicara dengan mereka, dan mendengarkan masalah mereka. Ia adalah seorang pemimpin yang memahami rakyatnya, karena ia pernah menjadi salah satu dari mereka. Widodo Santoso, kini dalam keadaan sehat sepenuhnya, menjadi penasihat utama Rio. Ia menyaksikan putranya tumbuh menjadi seorang pengusaha yang hebat, yang tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga kesejahteraan sosial. Ia merasa bangga. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Suatu hari, seorang wartawan datang untuk mewawancarai Rio. Wartawan itu bertanya tentang rahasia kesuksesannya. Rio tersenyum. Bukan rahasia, katanya. Rahasia saya adalah kebaikan hati.
Ketika saya menemukan Pak Widodo, saya tidak melihatnya sebagai beban. Saya melihatnya sebagai manusia yang butuh bantuan. Saya percaya bahwa kebaikan yang tulus akan selalu kembali kepada kita. Wawancara itu menyebar luas. Kisah Rio, dari seorang pemulung menjadi seorang miliarder yang peduli, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa banyak yang bisa kita berikan. Pada akhirnya, Baskoro, yang dipenjara atas pengkhianatan dan percobaan pembunuhan, mencoba menghubungi Rio. Ia meminta maaf, berharap Rio akan memaafkannya. Rio datang mengunjunginya. Ia melihat Baskoro, yang dulunya adalah saudaranya, kini seorang pria yang hancur. Rio memaafkannya. Ia tahu bahwa dendam hanya akan menghabiskan energi. Ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Cerita Rio dan Widodo menjadi legenda urban. Kisah tentang seorang pemulung yang menemukan keajaiban di tengah tumpukan sampah. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa kebaikan hati adalah mata uang yang paling berharga, dan bahwa nasib bisa berubah dalam sekejap mata. Kisah itu diakhiri dengan Rio, yang kini telah menjadi miliarder, kembali ke gubuk tuanya yang kini kosong. Ia duduk di sana, memejamkan mata, dan mengenang semua yang telah ia lalui. Ia teringat akan suara erangan yang samar, karung goni yang berat, dan wajah kakek yang lumpuh. Rio tidak lagi memiliki apa-apa, namun ia telah mendapatkan segalanya. Ia mendapatkan keluarga, teman-teman, dan kesempatan untuk mengubah dunia. Ia adalah bukti hidup bahwa keajaiban itu nyata, dan bahwa ia bisa ditemukan di tempat-tempat yang paling tidak terduga, di tangan seorang pemulung yang memiliki hati emas.